Variasi taktik Pep di laga ini membuat setengah nyawa permainan Madrid hilang. Lalu permainan apa yang hilang dan apa penyebab hilangnya permainan tersebut? Temukan jawabannya di video ini. Pep tetap gunakan formasi 3-2-4-1. Hanya Nathan Ake yang absen dan posisinya digantikan Akanji. Selebihnya semua pemain inti bisa bermain. Yang patut diingat adalah posisi Johnston, De Bruyne, dan Gundogan yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Ancelotti masih mainkan formasi 4-3-3. Semua pemain inti bisa main termasuk Camavinga yang tetap dimainkan di fullback kiri. Yang patut diingat adalah posisi Toni Kroos yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Hasil imbang di leg pertama membuat Pep tancap gas di Etihad Stadium. Dominasi langsung dilakukan City dengan lakukan taktik inverted fullback di lini tengah. Johnston yang main sebagai bek tengah saat bertahan jadi gelandang saat build up. Ia sejajar dengan Rodri di lini tengah. Hadapi hal tersebut, Ancelotti mainkan pressing Madrid dalam middle dan low block. Middle block dilakukan saat bola masih di daerah lawan. Itu terlihat dari tidak dipressingnya back City saat kuasai bola. Mereka lebih memilih tetap pada posisinya membatasi ruang gelandang di tengah. Sementara saat bola sudah memasuki daerah sendiri, low block dilakukan Madrid. Pemain akan condong merapatkan diri ke belakang menutup ruang di pertahanan. Misalnya saat Walker menggiring bola di sisi kanan, Camavinga tidak mempressingnya dan memilih tetap menutup sisi kiri pertahanan. Situasi tersebut tak ayal membuat City bisa leluasa menguasai bola. Mereka sempat menguasai bola sampai 81,6% sampai menit 25. Bahkan bisa dikatakan City lakukan permainan setengah lapangan. Itu bisa dikonfirmasi dari data zona aksi, yang menunjukkan 41% bola beredar di tengah dan 40% di pertahanan Madrid. Ini menunjukkan Madrid terkurung oleh City. Lalu apa yang dilakukan Pep saat mengurung Madrid ini? Di pertahanan lawan, Pep lakukan eksploitasi lebar lapangan. Itu dilakukan dengan memajukan De Bruyne dan Gundogan sehingga ada 5 pemain berjajar di depan. Tapi Pep tak berniat memanfaatkan sisi lapangan. Ia lebih condong memanfaatkan ruang di antara bek tengah dan fullback. Maka dua sayap City banyak mempertahankan posisi tetap melebar, supaya fullback ikut melebar dan membuka ruang di antara bek tengah dan fullback. Celah ini yang selalu disusupi Gundogan dan De Bruyne. Mereka berulang kali masuk ke pertahanan lawan lewat celah tersebut. Ini juga menjawab mengapa Pep bisa bermain tanpa fullback atau wingback sebab tidak mengeksploitasi sisi lapangan. Hal ini sebenarnya sudah coba diantisipasi Ancelotti. Meski main dengan 4 back tapi satu gelandang kadang main lebih dalam untuk menutup eksploitasi ini. Di sini terlihat Toni Kroos main lebih dalam dengan mengawal De Bruyne. Ia berposisi di antara Alaba dan Camavinga. Namun variasi umpan dan pemain yang terus dilakukan akhirnya memecah antisipasi ini. Itu terlihat di gol pertama. Melebarnya Silva membuat ada ruang antara bek tengah dan fullback. Toni Kroos pun mengantisipasi eksploitasi ini dengan menjaga De Bruyne. Tapi ternyata De Bruyne diam, dan yang masuk adalah Johnston. Ia pun mempressing Johnston sampai sisi lapangan. Nah, setelah selesai ia tidak segera kembali ke posisinya padahal kini Silva yang ada di ruang kosong tersebut. Maka saat De Bruyne kirimkan umpan, Silva tanpa penjagaan. Gol pertama pun mampu ia lesahkan. Tak hanya di gol pertama, pola ini pun terlihat di gol kedua. Toni Kroos kembali merapat ke belakang menutup ruang antara bek dan fullback. Tapi kini ia terlalu dekat ke Carvajal. Sementara Valverde tak juga mengantisipasi Gundogan yang menyusup ke ruang tersebut. Alhasil Gundogan mampu menggiring bola di dalam kotak penalti dan pantulan tendangannya mampu dimanfaatkan Silva menjadi gol kedua. Main lebih defensif bukanlah hal yang baru bagi Madrid. Mereka sudah lakukan ini berulang kali dan berhasil jadi pemenang meski kalah dalam penguasaan bola. Lalu kepingan apa yang hilang di laga ini sehingga Madrid bisa tumpul? Ada 2 jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pertama, Madrid mentok oleh high block yang dilakukan City.
City lakukan pressing sejak kiper atau bek kuasai bola. Pressing ini memaksa Madrid lakukan umpan-umpan jauh. Courtois tercatat berulang kali lakukan umpan jauh ke Benzema atau Vinicius. Sayangnya umpan-umpan ini selalu dimenangkan oleh bek-bek City. Bahkan pemain sekelas Modric pun tak mampu jadi solusi dalam kurungan City ini. Modric terlihat kebingungan dalam mengumpan bahkan kehilangan bola. Kedua, eksploitasi panjang lapangan yang tak berjalan. Nah, mengenai detail eksploitasi ini bisa kalian tonton di video analisis leg 1 yang saya simpan di deskripsi. Madrid seperti biasa memang tidak butuh banyak penguasaan bola karena mereka akan lakukan eksploitasi panjang lapangan. Mereka akan memanfaatkan jarak yang jauh antara kiper dan bek. Jadi mereka akan lakukan build up cepat lalu saat sampai di tengah lakukan umpan terobosan ke depan. Nah, di laga ini pola ini tidak bisa banyak dilakukan. Tercatat hanya 3 kali dilakukan. Tentu ini benar-benar mengurangi kekuatan Madrid. Sebab pola inilah yang memaksimalkan potensi Vinicius dan banyak hasilkan peluang atau gol. Meski di laga ini Vinicius tetap merepotkan, ia tidak seganas biasanya karena tidak dalam pola eksploitasi panjang lapangan yang biasanya dilakukan. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.